fungsi yang terintegral dia juga linear. Oke. Dan akibat dari 6.4 itu yang mana? Yang ini ya, kita lihat yang ini. Oke, ini ya. Jadi kalau terintegral dan terbatas, maka mutlaknya juga terintegral. Oh, sebenarnya bukan yang itu ya, bukan 6.4, harusnya yang 6.5 ya, yang ini ya. Teman-teman, yang ini yang dipakai sebenarnya. Oke. Nah, dari ini mohon dikoreksi, ini 6.5. Dengan mengambil N sama dengan 2, ya teman-teman. Kalau saya punya, kemarin kita sudah tunjukkan, sudah pernah kita bahas, kalau saya punya dua buah fungsi yang terintegral, dijumlahkan dia juga terintegral ya. Nah, ini sudah. Kemudian, karena F plus G ini terintegral berdasarkan akibat 6.5 tadi, maka F plus G pangkat N-nya juga terintegral. Nah, kalau dia N-nya saya ambil 2, maka F plus G ini juga terintegral, F ini juga terintegral, G ini juga terintegral. Nah, karena F kali G bisa kita tuliskan seperti ini. Ini bisa, benar ya, teman-teman? Ini kan setengah dikalikan F kuadrat plus 2FG ditambah G kuadrat. Nah, ini dikurangin F kuadrat, dikurangin G kuadrat. Jadi ini 0, sehingga 2 kali FG dikali setengah sama dengan F kali G. Nah, yang ini terintegral, ini juga. Dengan demikian, karena penjumlahan dan pengurangan pada fungsi-fungsi yang terintegral, dia juga terintegral Riemann, maka F kali G juga terintegral Riemann. Oke, teman-teman, buktinya menggunakan sifat-sifat sebelumnya. Jadi silahkan dilihat kembali, ingat kembali yang kemarin. Mulai dari komposisi, kemudian sifat linear, pertemuan sebelumnya lagi ya, sudah kita bahas. Jadi dicek ulang. Oke. Selanjutnya saya masuk ke teorema fundamental kalkulus untuk integral. Kita lihat teorema yang pertama, jika fungsi f itu terintegral Riemann pada AB, ya, maka untuk setiap CD subset dari AB, fungsi f juga akan terintegral Riemann pada CD. Gitu maksud dari teorema ini ya, teman-teman. Jadi ini saya ilustrasikan, misalkan saya punya interval AB, kemudian di dalamnya ada CD. Saya sudah tahu bahwa F itu terintegral Riemann di sini, maka dia juga pasti terintegral Riemann di CD. Oke. Baik. Kita lihat buktinya, sebenarnya ini kita pakai sifat-sifat sebelumnya, tapi oke lah. Teman-teman masih ingat ini adalah SFP, ini juga SFP. Oke. Saya sekilas saja ya. Jadi kriteria Cauchy sudah pernah kita bahas, kalau nggak salah di integral Riemann bagian pertama, sudah saya share materinya, nanti silahkan dicek ya. Jadi di kriteria Cauchy sudah ada. Selanjutnya diambil sembarang partisi Riemann P3, P4 pada interval CD, jadi pertama sudah punya partisi P1, P2 pada AB, kemudian diambil 2 partisi pada CD. Jadi teman-teman yang ini karena sudah diketahui F terintegral Riemann pada AB, maka berlaku ini. Oke, dari kriteria Cauchy, nanti dilihat ya. Nah, selanjutnya untuk mengatakan dia terintegral Riemann pada CD, berarti saya harus ubah ini P3, ini P4 gitu ya. Di mana P3, P4 adalah sembarang partisi di CD. Ya, ini yang harus kita tunjukkan kurang dari epsilon. Nah, perhatikan bahwa P3 kalau saya ambil P5 pada integral ini AC digabung DB. Kalau
saya bentuk P1 itu adalah P3 digabung P5, di mana P5 dia partisi pada interval ini. AC digabung DB. Jadi berarti P5 itu adalah partisi pada AB ya, teman-teman. Jadi P5 partisi pada AB, di mana bentuknya nanti seperti ini misalkan. P1, P2 pada AB juga, tetapi P3 dan P4 pada CD. Jadi saya tulis di sini P1, P2, kemudian P3, P4. P1, P2 itu partisi pada AB, kemudian P3, P4 partisi pada CD. Nah, P5 ini partisi pada AC digabung dengan DB. Teman-teman, ilustrasinya tadi seperti ini, AC ini ya, berarti ini digabung sama ini. Yang CD-nya berarti enggak ya? C di antara C dan D tidak. Jadi P5 itu ini dan ini. Oke. Nah, perhatikan kalau saya bentuk P1 itu adalah P3, jadi partisi pada CD digabung dengan P5. Benar ya? Jadi P1 adalah P1 itu suatu partisi pada AB. Kalau P3 digabung dengan P5, berarti kan benar ya? P3 itu pada CD, teman-teman, di sini. Yang yang P5 ini sama ini. Berarti kan ini P1 benar partisi pada AB. Yang P2, P4 digabung P5 sama seperti tadi, benar. Jadi P2 merupakan partisi pada AB, betul ya. Kalau P2-nya saya definisikan dengan P4 digabung P5. Maka kalau nanti P1 dan P2 ini merupakan partisi pada AB, maka kita peroleh ini mutlak P3. Jadi ini SFP3. SFP3, yang ini SFP4. Nah, kita harus tunjukkan dia selisihnya kurang dari epsilon. Nah, ini bisa saya tulis dengan SFP3 ditambah SFP5 dikurang SFP5 dikurangin SFP4. Jadi ini tuh 0 ya, jadi sama ya, masih sama. Kemudian berarti ini bisa saya tulis dengan P3 ditambah P5, ini masih masih sama dengan atasnya, hanya dibalik saja penulisannya. Hanya dibalik. Kemudian, oke. Jadi, SFP3 ditambah SFP5, kemudian dikurangi dengan SFP4 dikurangin SFP5, ini bisa kita tulis dengan ini, teman-teman. Nanti Anda bisa, jadi kalau kita lihat, karena pendefinisian P1 itu adalah P3 digabung P5, ingat tadi. Ya. Jadi karena P1 ini adalah P3 digabung P5, kemudian P2 adalah P4 digabung P5, maka SFP-nya itu ini ditambah ini. Jadi ini minusnya dikeluarkan nanti ya teman-teman, sehingga nanti minusnya dikeluarkan, SFP4 ditambah SFP5 itu adalah SFP2. Kemudian yang ini SFP3 ditambah SFP5 adalah SFP1. Oke, nah dari kriteria Cauchy, karena P1 dan P2 sudah kurang dari epsilon, maka ini tadi berakibat SFP3 dikurangi SFP4 ini juga kurang dari epsilon. Dengan demikian, dengan kriteria Cauchy, terbukti bahwa F itu juga terintegriman pada CD. Nah, teman-teman, melihat bukti ini sebenarnya fokusnya adalah catatannya yang paling penting dalam membentuk P1 ini. Oke. Jadi kalau Anda mau mengingat-ingatnya, yang paling penting adalah bahwa bagaimana membentuk P1 dan P2 sehingga nanti melibatkan P3 dan P4 yang sudah ada. Oke.
Ilustrasinya tadi seperti ini ya, karena CD itu subset dari AB, seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan ulang, ini AB, kemudian ini CD, ya, maka seperti ini. Tadi P3, P4 ada di dalam sini. P3, P4. Nah, yang P5 itu adalah AC digabung DB. Jadi kalau, ini P5 ya, ini P5. P5. Jadi kalau P3 digabung P5 adalah P1. P1 itu apa? Pada AB. P2 apa? P2 pada AB. P2 didefinisikan P4 digabung P5. Oke, teman-teman bisa dipahami itu, ini hanya ilustrasi ya. Hanya ilustrasi saja supaya memudahkan memahami dalam pembuktian itu karena ini berbau interval. Oke, baik. Nah, dari teorema barusan kita punya akibat demikian. Kalau saya punya fungsi yang terintegral Riemann, ya, maka fungsi ini pasti terintegral pada AX untuk setiap X elemen AB. Jadi kalau saya punya interval AB, oke, kemudian saya punya X di sini, saya sudah tahu fungsi saya terintegral Riemann pada AB, maka untuk sembarang X di elemen dari AB, nanti AX ini juga pasti terintegral Riemann. F juga pasti terintegral Riemann pada AX, maksud saya, sorry. F juga pasti terintegral Riemann pada AX. Terserah mau X-nya di sini atau X-nya di sini. Yang penting dia elemen A, B. Sehingga nanti F AX itu juga terintegral Riemann. Oke, buktinya sebenarnya harusnya langsung sama seperti ini. CD-nya ini, C-nya bisa saya ambil A, D-nya saya ambil X. Ya kan? Jadi akibat langsung dari teorema sebelumnya. Oke, begitu. Nah, baik teman-teman, ada yang ditanyakan, saya persilakan. Ada beberapa akibat teorema tadi, mohon diperhatikan. Primitif Riemann tuh kayaknya saya lewatin aja, tapi ini dipakai nanti ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Bukan aku balik tadi. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, teman-teman. Saya masuk ke materi baru tentang primitif. Sebenarnya, oke lah, sebelum masuk ke teorema fundamental kalkulus, saya harus harus mengenalkan ini ya, fungsi primitif. Bersifat primitif. Ada juga yang mengatakan bersifat primitif ya. Tapi oke lah, kita ikuti bahasanya. Baik teman-teman, misalkan fungsi f besar itu terdefinisi pada a, b ke r dengan definisi fa itu 0. Ingat a-nya adalah a ini. fa-nya selalu 0. Kemudian fx-nya itu nilai integral Riemann dari fungsi f. Batasnya dari a ke x. Jadi fx itu adalah nilai integral. Jadi sebenarnya ini mau menjelaskan anti turunan ya. Oke. Baik. Jadi saya punya fungsi f besar begitu. Jadi didefinisikan fungsi f dari AB ke R. Bernilai real ya, maksudnya begitu. Nah, dengan f oke. Fx ini sama dengan 0 untuk x sama dengan a. Oke. Kemudian fx akan bernilai merupakan nilai integral dari a sampai x. F x dx ya, teman-teman, ini enggak ditulis. Maksudnya seperti itu. Jadi
nilai integral dari A sampai X, ini yang ini untuk setiap X anggota A, B. A, B. Harusnya A-nya enggak ya, karena untuk A sendiri itu, nanti kan A integral dari A ke A, itu kan bernilainya 0. Oke. Nah, fungsi yang didefinisikan dengan seperti ini, teman-teman, ini maksudnya yang ada R-nya ini tuh maksudnya nilai integral ya. Oke, bisa dipahamin nggak? Oke, saya hapus saja mungkin ininya ya. Jadi R-nya itu maksudnya gini. R-nya maksudnya ini. Bentar. Jadi fx itu sama dengan integral dari A ke E. Karena Anda familiar menuliskannya begini, oke lah saya tuliskan ini aja. Fx dx. Oke. Nah ini nilai f besar X itu akan sama dengan integral itu, ini untuk setiap X-nya elemen AB. Nah, khusus untuk X sama dengan A, berarti kan integral A ke A. Nah, itu nanti nilai fx-nya ini sama dengan 0. Jadi f besar A itu sama dengan 0. Nah, fungsi yang didefinisikan seperti ini disebut primitif Riemann, fungsi f pada A, B. Ya, saya ulangi, fungsi yang didefinisikan seperti ini disebut primitif Riemann, fungsi f pada A, B. Nah, berdasarkan definisi fungsi primitif f itu, kita peroleh berarti fb itu ini ya, teman-teman. Ya kan, berdasarkan yang ini ya, berdasarkan definisi yang kedua. Jadi fb itu berarti nilai integral dari A ke B yang berakibat berarti ini tuh sama dengan apa? Fb min Fa. Ya kan? F besar B dikurangin F besar A. Ya. Nah, selanjutnya F besar B dikurangi F besar A ini dinotasikan dengan FAB. Ya. Teman-teman ini bisa dipahami ya, kenapa sih kok FB min FA? Ya FA-nya kan 0 ya di sini. Berdasarkan definisi primitif ini, maka ini kan sama aja. Sama dengan FB min FA. Karena FA-nya 0. Oke, sama kan? Nah, selanjutnya FB min FA ini dinotasikan dengan FAB. Hanya ditulis. Jadi FB min FA ini dinotasikan dengan FAB. Oke, ini hanya penulisan teman-teman. Nah, kalau dituliskan seperti ini maksudnya seperti ini. Dengan P-nya adalah partisi pada subinterval ke I. Oke, dengan P adalah subinterval ke I. Nah, dan dia merupakan, P itu partisi pada interval AB. Sorry, P adalah partisi pada interval AB dan nanti F besar AB-nya berarti adalah ini. Sigma F besar X I min 1, XI. Dengan ini ya. Oke. Jadi jumlahan setiap subintervalnya. Jumlahan setiap subinterval ke I ini ya, setiap subinterval. Oke. Jadi P di sini adalah mengatakan untuk partisi P ini ya. Ingat, karena partisi pada AB itu kan banyak. Nanti kalau partisinya P1, maka F besar AB-nya terhadap P1 tergantung XI min 1, XI-nya siapa gitu kan. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat sifat-sifat primitif suatu fungsi yang terintegral Riemann. Oke, perhatikan. Jika F itu terintegral Riemann dengan fungsi primitifnya F besar, jadi fungsi primitif yang dimaksud adalah fungsi yang didefinisikan seperti yang di atas ini ya, teman-teman ya. Seperti definisi 7.3 tadi ya. Oke. Nah, sebentar. Nah, maka F besar ini kontinu pada AB. Jadi F besar kan kita nggak tahu fungsinya itu kontinu atau tidak ya. Jadi kalau fungsi F kecilnya itu terintegral Riemann pada AB dengan fungsi primitifnya adalah F besar, maka fungsi primitifnya itu akan kontinu pada AB. Nanti
nanti silahkan dicek pendefinisinya ya. Kalau continue pada berarti kan kamu harus ambil sembarang X, tunjukkan dia continue di setiap X. Oke? Ya. Karena F-nya terbatas, maka fungsinya terbatas. Oke. Kemudian untuk menunjukkan ini, kita lihat karena dia terintegrarimannya ini digunakan ya, fungsi terintegrariman berarti berlaku seperti ini dan seterusnya. Nanti diperoleh ini. Ya, teman-teman silakan nanti ini dibaca, nanti saya kirimkan, silakan dipelajari. Selanjutnya, sebenarnya saya mau langsung ke teorema fundamental kalkulus, tapi ini kita lihat sebentar. Kalau sifat selanjutnya, kalau fungsi itu terintegrariman dengan fungsi primitifnya adalah f besar dan f-nya itu kontinu di suatu titik x, maka f aksen x-nya sama dengan fx. Jadi sebenarnya fungsi primitif itu menjelaskan anti turunan ya. Ya, masih ingat mungkin teorema fundamental kalkulus ya, teman-teman. Oke, jadi ini ada syaratnya ya. Dia continue di x. Maka f aksen x-nya sama dengan fx. Oke. Ini ya. Oke, saya masuk ke teorema fundamental kalkulus, salah satu bahasan yang penting dalam integrariman ya. Kenapa? Karena ini yang biasa Anda gunakan anti turunan integral tertentu dan tak tentu itu berawal dari kalkulus teorema fundamental kalkulus ini ya, teman-teman. Jadi jika f itu terintegrariman dengan fungsi primitifnya f besar dan dia ini kontinu, jadi fungsi primitifnya didefinisikan seperti di atas tadi, dia kontinu pada AB dan f aksen x sama dengan fx untuk setiap x elemen AB, maka berlaku ini. Ya. Jadi sekali lagi primitif fungsi atau fungsi primitif dari f kecil itu adalah f besar dan dia kontinu. Kemudian diketahui juga f aksen x itu sama dengan fx, maka integral dari fx bisa kita tulis dengan fb min fa. F besar b dikurangin f a. Oke, ini sebenarnya berawal dari teorema fundamental kalkulus inilah kita bisa menghitung integral tertentu ya teman-teman. Makanya kamu bisa mengatakan bahwa oh ini tuh tinggal dimasukin aja batasnya gitu loh. Jadi masih ingat mungkin kenapa kamu kalau menghitung integral, misalkan katakan 01 kuadrat dx. Kenapa kok setelah diintegralkan diperoleh apa ini? Sepertiga pangkat 3. Ya kan? Ini kenapa kok dimasukkan x-nya dari 0 sampai 1? Sehingga nanti, nah f ini f besarnya gitu kan? Oke? Nah, B-nya 1, A-nya 0. Sehingga kalau disubstitusikan diperoleh FB min FA. Ini F besarnya. Gitu loh. Paham ya di sini? Jadi dulu kan kamu sudah bisa menghitungnya ya seperti ini. Sekarang kita lihat teorinya dari mana sih? Kok bisa gitu kan? Mengapa menghitung integral tertentu itu disubstitusikan ke sini? Nah, dari teorema fundamental kalkulus ini ya, teman-teman. Oke. Ya, kita lihat di sini sekilas definisinya teman-teman, kita ambil sembarang partisi pada AB, misalkan P. Kemudian sudah diketahui ini F besarnya kontinu, kemudian dia terdiferensial pada AB, taunya dari mana ini? F aksen X sama dengan Fx ya, untuk setiap X elemen AB. Oke. Akibatnya dapat diterapkan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jadi kita sudah pernah ini silahkan dicek kembali ya teorema nilai rata-rata sehingga diperoleh ini. Kemudian untuk setiap I ini ya, kalau saya jumlahkan begitu nanti diperoleh ini. Oke, yang ini dari sini dikalikan dulu kedua ruas dengan delta XI ya, ini delta XI, ini delta XI. Sehingga yang ini saling menghilangkan dengan delta XI. Jadi tinggal fxi dikurangin fxi min 1. Dari sini kemudian ke bawah kita jumlahkan karena ini
teman-teman silahkan ditambahkan untuk setiap I ya, masing-masing. Makanya bisa kita jumlahkan untuk kedua ruas sehingga diperoleh ini. Nah, ini adalah apa? Limit SFP. Jadi nilai integral ini sama dengan, dan seterusnya teman-teman nanti silahkan dipelajari ya. Jadi dengan demikian nilai integral Riemann ini sama dengan F besar B, dari B dikurangi F besar A. Oke. Ya, itu perumusan integral tertentu. Sekarang teman-teman kita lihat bagaimana integral tak tentu. Jadi kalau di kalkulus biasanya malah dikenalkan dulu integral tak tentu, tapi sebenarnya konsepnya mulai dari integral tertentu ya teman-teman, yaitu di mana integral tertentu itu didefinisikan atau bukan didefinisikan ya, sifatnya diperoleh dari terma fundamental kalkulus tadi. Oke? Baik, kita lihat definisi selanjutnya. Misalkan saya punya interval AB subset dari R, dan yang pertama fungsi F itu dari AB ke R. Oke, jadi fungsi F kecil itu terdefinisi pada interval tertutup AB bernilai real. Antiderivatif atau anti turunan fungsi F pada AB adalah fungsi F besar ini. Nah, ini sebenarnya seperti fungsi primitif tadi, teman-teman, dengan sifat f aksen x itu sama dengan fx. Jadi anti turunan fungsi f itu adalah f besar dengan sifat f aksen x itu sama dengan fx. Oke, teman-teman, itu definisinya. Kemudian fungsi f terintegral Riemann pada AB. Ya, kalau saya punya fungsi yang sudah terintegral, maka integral tak tentu dari f pada AB adalah fungsi f besar dengan sifat ini. Ya, saya nggak tahu x-nya itu di mana, tapi yang jelas f besar x itu bisa saya definisikan dengan ini. Jadi tergantung nanti x-nya di mana ya. Tergantung nanti x-nya di mana. Oke, ini konsep mungkin yang ini ya, sering Anda jumpai di kalkulus, teman-teman. Kalkulus integral ya. Oke, saya lanjutkan. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwa antiderivatif suatu fungsi kalau ada itu dia merupakan integral Newton atau integral Riemann sebenarnya. Fungsi tersebut pada interval yang sama dan bernilai sama. Jadi antiderivatif kalau ada ya ini f besar itu sama dengan integral yang selama ini kita hitung. Oke. Sebenarnya itu integral Newton. Tapi sekali lagi yang mempopulerkannya adalah Riemann. Nah, integral tak tentu suatu fungsi merupakan primitif Riemann fungsi. Jadi f besar tadi ya. Integral tak tentu suatu fungsi merupakan primitif Riemann fungsi yang sama. Ini fungsi ya, ini f besar maksudnya. Oke ya, intinya sama lah ya. Oke, ini beberapa catatan teman-teman, sepertinya tadi sudah saya jelaskan, silakan nanti dipelajari. Teman-teman, untuk materi integral Riemann saya cukupkan sampai di sini, dan materi untuk semester ini saya anggap sudah selesai. Silakan pelajari materi-materi dari bentar. Sorry, bentar. Oke, untuk persiapan UAS teman-teman silahkan pelajari materi mulai dari limit fungsi ya, tetapi tentunya ketika mempelajari materi limit fungsi itu Anda tetap harus paham konsep-konsep dari awal. Tetapi sekali lagi materi yang perlu difokuskan adalah mulai dari limit fungsi sampai integral Riemann. Saya tidak menyarankan Anda untuk menghafal semua materi, semua teorema, tetapi silakan dipelajari. Oke. Kemudian insya Allah saya akan mengadakan UAS-nya itu hari Sabtu tanggal 20 ya. Jadi seperti biasa
aturannya sama, teman-teman. Jadi tidak ada ujian susulan, tidak ada remedi-remedi. Jadi Anda dilarang sakit tanggal 20 Juni. Insya Allah nanti apa namanya? Materi ini tadi saya share, silahkan dipelajari baik-baik. Dan kalau Anda mungkin punya referensi lain, boleh ya dipakai. Sebenarnya ini semua saya rangkum dari beberapa referensi, tapi yang paling gampang itu bukunya Riemann sama Parzinski. Bukunya Bartel dan Parzinski, silahkan dipelajari, boleh Anda kerjakan latihan-latihan tersebut. Kemudian teman-teman tetap mematuhi aturan. Saya tidak mentolerir sekali lagi pelanggaran-pelanggaran yang Anda lakukan ketika ujian. Kalau sampai ketahuan seperti kemarin, maka saya anggap Anda tidak ikut ujian, berarti nilainya 0. Oke, berusaha sebaik mungkin, jangan pasrah. Saya yakin kalau berusaha pasti bisa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dalam 1 semester ini. Selamat belajar buat UAS, semoga mendapat hasil terbaik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.